Warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan saya hari ini adalah saya akan berkunjung ke makam keramat Ibu Ratu Nyi Ros Kembangwangi yang ada di daerah Jagakarsa, Ciganjur. Kita akan tanya-tanya di dalam sama pengurus makamnya, Bapak Muhammad Dhani SLB. Beliau ada di dalam, kita berjanjian sama beliau di dalam. Kita akan tanya-tanya tentang sejarah beliau. Yuk, kita ikut. Assalamualaikum. Saya Nur Rahman, saya dari Universitas Jabasa Timika. Saya Fakultas Ekonomi Pak. Saya mau tanyai tentang sejarah tentang Nyai Kembang Ros Kembangwangi ini Pak. Tolong Pak Muhammad, tolong dijelasin Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Nur Rahman selaku mahasiswa dari Unindra yang ingin mengetahui tentang siapa beliau. Saya awali bahwa beliau adalah salah seorang waliullah, salah seorang yang juga ikut berjuang untuk merebut kemerdekaan melawan Belanda di sekitar abad 16, abad 17. Beliau ini bukan asli dari Jagakarsa. Beliau ada yang mengatakan dari wilayah Mataram, ada yang mengatakan dari Cirebon. Yang jelas beliau datang kemari untuk menyebarkan agama Islam. Misi dakwah beliau datang untuk merebut kemerdekaan, berjuang bersama para pahlawan-pahlawan di masa itu, di masa ya sekitar abad 16-17 bersama dengan rekan-rekannya yang lain. Di sana ada Kumpi Jagakarsa, ada Kumpi Kuningan Ciganjur, ada Kumpi Jakaria Lenteng Agung, kemudian Raden Muhammad Khatib. Nah, tugas beliau sangat mulia sekali. Di masa perjuangan itu, di samping beliau memang juga ikut berjuang, berada di garis depan bersama dengan rekan-rekannya yang lain, sesama pejuang, sesama ulama, sesama waliullah, juga mengemban tugas sebagai orang yang mempersiapkan segala keperluan, baik itu logistik dalam hal ini adalah kebutuhan untuk makannya, ataupun logistik dalam hal persenjataannya. Jadi persenjataan yang dibutuhkan di dalam peperangan tersebut, beliau menyiapkan itu. Jadi beliau ini seorang pejuang wanita yang dari masa-masa itu, di masa beliau berjuang, beliau mengangkat senjata bersama dengan sahabat-sahabatnya. Namun di wilayah, di masyarakat, beliau juga seorang da'iyah, seorang yang menyampaikan ajaran agama Islam, mengajarkan tentang baca tulis Al-Quran, mengajarkan tentang syariat-syariat Islam kepada masyarakat yang ada di sini. Maka dengan kehadiran beliau ini, Islam semakin berkembang luas, khususnya di wilayah Jagakarsa atau di wilayah sini. Dengan jasa-jasa beliau, Islam semakin berkembang, semakin luas, dari mulai sebelum kemerdekaan sampai setelah beliau setelah kemerdekaan, dan dilanjutkan oleh kita sekarang ini, generasi-generasi selanjutnya.
kegiatan-kegiatan kita ya untuk di setiap malam Jumatnya kita ada kegiatan-kegiatan ziarah rutin di sini. Dari teman-teman dari Majlis Zikir, karena di sini ada dua makam Dato Pangeran Mas Alibasa dan makam Ibu Ati Nyeros Kembang Pandanwangi. Jadi kegiatan kita di setiap malam Jumat itu ada kegiatan rutin. Yang hadir ke mari ziarah ke tempat ini dari berbagai tempat, baik masyarakat yang ada tinggal di wilayah Jagakarsa ataupun di luar wilayah Jakarta. Ada dari Depok, ada dari Tangerang, ada dari Bekasi. Bahkan kita juga pernah kedatangan tamu dari Kalimantan ya untuk ziarah kepada beliau. Jadi peran beliau, sepak terjang beliau dari mulai sebelum kemerdekaan sudah cukup besar sekali untuk kemerdekaan bangsa ini. Kemudian di masyarakatnya pun beliau seorang guru ngaji lah kalau zaman sekarang, dan beliau lagi guru ngaji yang mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat yang ada di sini. Namun kelebihan beliau salah satunya memang beliau ini memiliki suara yang cukup lantang, mempunyai suara yang indah. Maka nama beliau menjadi Pandanwangi, Nyai Ros Kembang Pandanwangi, karena wangi, suaranya yang enak, yang merdu didengarkannya ketika beliau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah inilah sejarah makam Ibu Ratu Nyai Ros Kembang Pandanwangi yang ada di Gang Keramat Bambu. Jadi kalau di sini dibilang Gang Keramat Bambu, dulu di masa-masa kita kecil sebelum ada rumah kayak gini nih isinya pohon bambu semua, maka disebut Keramat Bambu. Nah keramatnya ini beliau, jadi dari mulai kita kecil, saya ini boleh dikatakan generasi yang keempat mungkin atau yang kelima mengurus beliau, gitu ya. Jadi mulai dulu orang tuanya kakek, kemudian ke kakek, kemudian ke anaknya, sekarang sudah jatuh ke cucu-cucunya yang mengurus ini. Jadi turun-temurun kita urus ini makam beliau. Kita mencari keberkahan karena beliau seorang pejuang. Sudah semestinya kita generasi untuk penghormatan kita kepada beliau yang memperjuangkan bangsa ini. Jadi itu sekilas tentang Nyai Ros Kembang Pandanwangi yang ada di Gang Keramat Bambu, Kampung Kalibata, Kecamatan Jagakarsa. Kepada Bapak Muhammad Dhani selaku pengurus makam Nyai Ros Kembang Pandanwangi ini, mudah-mudahan informasi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita di donasinya. Baik, saya juga terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dari Unindra yang telah mau datang ziarah ke tempat ini. Tujuan yang pertama ziarah ke tempat ini untuk berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karomah daripada Nyai Ros Kembang Pandanwangi. Kemudian juga saya terima kasih kepada segenap mahasiswa Unindra. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu nilai sejarah di wilayah kita, di wilayah Jagakarsa, dan kita memang sudah masukkan ini sebagai salah satu wisata religi di Kampung Setu Babakan. Kita sudah ikutin di dalam festival kemarin Desa Wisata. Salah satu item itu adalah wisata religi. Nah, wisata religi ini kita masukkan beliau, dan kita ke depan semakin banyak orang yang tahu, semakin berkembang, dan insya Allah ke depan dengan sering diangkat seperti ini, masyarakat jadi lebih tahu lagi. Itu yang kita harapkan, sehingga keberkahan itu ada di kampung kita. Benar-benar dengan jasa-jasa para pejuang-pejuang ini, kita menghormati beliau, para pejuang-pejuang ini, sehingga keberkahan, ketentraman di wilayah di kampung kita ini semakin terus meningkat di tempat kita. Sekali lagi terima kasih kepada segenap mahasiswa
Mohon maaf juga saya apabila ada kesalahan, kekurangan dari saya. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.